Kalau ikan itu kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin, serta mineral. Emang kelebihannya bagi tubuh buat apa saja? Dengan mengkonsumsi ikan secara rutin, maka dapat menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Selain itu, akan mengurangi resiko penyakit mata, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan bagi tubuh kita. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas, pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP, dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Iya, Bi. Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh, gitu ya, Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya. Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811-129-129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore ini kita bertemu di bincang-bincang santai bersama saya Alil IGA tentunya di IGA Radio, radionya saudagar IGA. Ya, kali ini kita akan berbincang tentang peran penting penyuluhan keluarga berencana dalam membangun keluarga yang sejahtera. Ya, bersama kita hadir di studio ada saya tidak sendiri namun ditemani sama Ibu Andi Ismawati yang saat ini sudah hadir di ruang dengar Anda semua. Ya,
Ibu Andi Ismawati ini adalah Ketua Ikatan Penyuluh KB atau Keluarga Berencana Kabupaten Baru. Ya, selamat datang Ibu Isma. Ya, gimana kabar Kak ini? Alhamdulillah baik. Kita gimana Kak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Iya, kayaknya cuaca saat ini lagi panas-panas nih. Panas sekali. Enak ya kalau siang sebegini, kalau panas-panas enak kalau minum sirup di. Iya betul, ya dingin-dingin dicari ini Kak. Iya, terima kasih atas kedatangannya, menyempatkan diri untuk hadir pada sore ini. Ya, tentunya kita akan bincang-bincang terkait dengan tema kita ini adalah menunda usia pernikahan, investasi masa depan. Ya, jadi Saudagar Iga, ya tentunya mari kita ikuti bincang-bincang kita ini, tentunya di Iga Radio. Ya, sebagai Ketua Ikatan Penyuluh KB di Kabupaten Baru, tentunya Ibu Isma ini memiliki banyak pengalaman dan wawasan yang bisa dibagikan kepada kita semua. Ya, jadi sore ini ya kita akan langsung saja. Ini apa yang membuat ini Ibu Isma ini tertarik menjadi seorang penyuluh keluarga berencana? Ya, dan bagaimana perjalanan karirnya ini hingga menjadi Ketua Ikatan Penyuluh KB Kabupaten Baru? Iya. Sebelum menjawab itu, sebelumnya saya sapa-sapa dulu teman-teman di lapangan. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas DPMD PPKB P3A yang telah memberikan kesempatan sehingga saya ada di sini. Salam-salam juga untuk teman-teman penyuluh KB PNS, P3K, PKB Gaya Baru, ada juga kader IMP Bangga Kencana. Jadi ada semua kadernya Kak dari setiap dusun, desa di Kabupaten Baru ini. Semoga tetap sehat, semangat luar biasa. Kemudian juga untuk pendengar Radio Iga, semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Amin. Berbicara terkait penyuluh KB itu sebenarnya awalnya itu memang saya suka Kak kalau berada di lapangan. Saya jadi suka selain hobinya memang di situ. Iya, suka di lapangan, suka bertemu dengan wajah-wajah baru, dengan karakter baru. Jadi kita juga bisa memetik memetik ilmu baru dari mereka, kemudian bisa menambah teman juga, menambah teman yang lebih banyak lagi. Pokoknya kalau kita di lapangan itu Kak, setiap hari ada dinamikanya. Lain hari ini, lain lagi besok. Apalagi kalau di penyuluh KB itu Kak, sasarannya banyak sekali. Dari mulai balita, remaja, kemudian ibunya remaja, kemudian sampai lansia. Semua masuk sasarannya penyuluh KB. Jadi memang banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapatkan selama menjadi penyuluh KB. Nah, kemudian kenapa sampai bisa menjadi ketua IPKB di Kabupaten Baru? Sebenarnya mungkin keberuntungan jika karena kalau masalah pengetahuan dan wawasan sebenarnya kalau dipikir saya juga masih baru jadi penyuluh KB, tapi alhamdulillahnya teman-teman memberikan kepercayaan kepada saya dan ini adalah sebuah amanah dan ya alhamdulillah bisa sampai di sini. Semoga bisa memberikan teladan atau bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman sih. Itu sih gitu. sebenarnya Kak. Iya. Kemudian seperti apa peran penyuluh KB ini di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Baru ini? Banyak sekali Kak. Banyak. Karena kita seperti tadi saya sampaikan kalau banyak sekali sasarannya mulai dari balita sampai lansia. Jadi kita itu namanya saya penyuluh Kak. Kalau penyuluh itu yang dilakukan itu yang paling pertama adalah melakukan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi kalau misalnya kita sudah ketemu sasaran, misalnya ketemu di Posyandu, kita melakukan memberikan informasi, edukasi di Posyandu. Kemudian selain itu sekarang juga kan di BKKBN itu dia sebagai koordinator percepatan penurunan stunting. Jadi sekarang juga kita fokusnya ke situ. Nah, ada yang kegiatannya itu seperti audit kasus stunting. Jadi kita
kita berkolaborasi bersama dengan bidan puskesmas, kepala puskesmas dari Kementerian Agama, pokoknya semuanya berkolaborasi untuk menurunkan ini yang namanya stunting. Jadi banyak sekali sebenarnya tugasnya penyuluh KB kalau mau dibicarakan Kak, mungkin dari sekarang sampai malam tidak habis-habis saking banyaknya yang harus dilaksanakan oleh penyuluh KB. Iya, ini kan semakin banyak ku dengar ini tugas ini. Ya, kemudian pasti kan ada tantangan yang sering dihadapi oleh penyuluh KB saat memberikan edukasi mungkin kepada masyarakat ini. Iya, mungkin seperti apa tantangannya? Banyak sekali Kak. Kita kan banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kita kan penyuluh KB itu intinya dari edukasi yang kita sampaikan itu sebenarnya kita mau supaya ini pasangan usia subur ini mau ikut ber-KB. Jadi ada alat kontrasepsi yang kita tawarkan untuk mengatur kelahirannya, dan itu sebenarnya sangat susah kalau misalnya desa yang kita datangi itu dia masih menganut paham yang maksudnya dia masih percaya dengan mitos-mitos Kak. Jadi kapan kita sampaikan Ki sudah sampaikan Ki betul-betul secara dijelaskan secara rinci terkait alat kontrasepsi itu mulai dari keterbatasannya kemudian kelebihannya, tapi masih banyak juga yang percaya dengan mitos-mitos. Jadi kadang kita juga susah untuk mengedukasi atau melanjutkan informasi itu, tapi itu juga kita dilakukan secara berulang-ulang. Karena kapan kita melakukan secara berulang-ulang, akhirnya pasangan usia subur itu dapat terpapar informasi, insya Allah kan dulu. Karena itu sudah kita laksanakan juga, sudah ada juga pengalaman seperti itu sih. Tapi meskipun begitu masih banyak juga yang lain yang masih percaya dengan mitos-mitos. Iya. Ini kan mitos-mitos banyak yang masih. Kayak misalnya Kak, kita ajak untuk menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, misalnya implan. Mitosnya itu yang beredar di masyarakat katanya nanti jalan-jalan itu alat kontrasepsinya sampai ke jantung. Iya, itu makanya alat seperti itu yang harus diterangkan. Tapi walaupun kita terangkan 1-2 kali itu masih banyak Kak tetap percaya dengan mitosnya, jadi harus berkali-kali. Seperti itu Kak. Iya, jadi bagaimana itu? Apakah ada peningkatan kesadaran setelah kita melakukan penyuluhan atau menyampaikan bagaimana informasi-informasi yang kita sampaikan? Ya, ada kesadaran atau masih adakah kendala kembali? Alhamdulillah. Karena KB itu sebenarnya kan tidak bisa kerja sendiri Kak. Jadi kita bekerja sama dengan lintas sektor. Jadi kalau misalnya kita ajak dari Kemenak, kita ajak tokoh adat atau tokoh agama yang ada di tempat itu yang mungkin mereka sangat percaya, ya biasanya kita ajak seperti itu untuk mengedukasi masyarakat yang mungkin belum paham dan masih percaya dengan mitos-mitos itu. Dan alhamdulillah bisa berhasil walaupun tidak semuanya Karena kalau cuma 1-2 kali itu Kak, kadang perubahan perilaku itu belum bisa langsung kena, langsung berubah, harus beberapa kali. Kalau dalam pandangan Ibu Isma ini, apa saja manfaat utama dari program KB yang perlu masyarakat ketahui? Ya mungkin bisa disampaikan. Ya, yang paling utama sih sebenarnya itu program keluarga berencana, itu bagaimana kita bisa merencanakan kapan kita melahirkan anak pertama, anak kedua. Jadi di sini ada pengaturan kelahiran. Jadi sebenarnya KB itu tidak larang Ki untuk menikah. Tidak dilarang Ki untuk bukan menikah, tidak dilarang Ki untuk hamil. Disuarakan supaya ini pasangan usia subur bisa mengatur jarak kehamilan pertama dengan jarak kehamilan anak keduanya. Nah, setelah itu kalau misalnya memang ini diatur Ki dengan baik jarak kelahirannya, otomatis kita juga dulu bisa memperbaiki kondisi fisik, jadi bisa sehat secara utuh, baru bisa melahirkan lagi anak berikutnya. Jadi anak tidak putus asinya, bisa berikan perhatian secara full, makanannya, kemudian pemenuhan gizinya juga bisa diberikan secara full. Jadi betul-betul ini anak pertama sudah mendapatkan pengasuhan secara baik, baru kita merencanakan untuk melahirkan lagi anak berikutnya. Seperti itu Kak, untuk mengatur sebenarnya tidak pernah KB untuk larang-larang Ki untuk hamil lagi, tapi untuk bagaimana lebih sehat Ki, baru melahirkan lagi anak berikutnya. Iya, kan biasanya
kan tadi ada tantangannya Ya. yang banyak sekali tantangannya ternyata. Ya, bagaimana cara penyuluh KB ini menyampaikan edukasi khususnya yang efektif bagi masyarakat terutama di daerah terpencil ini. Nah, ya. Kalau daerah terpencil kada tahu kenapa itu agak susah memang diberikan informasi karena mungkin pengaruh budaya juga dan tradisi di sana karena berdasarkan pengalaman saya karena kebetulan saya juga daerahku ada daerah yang terpencil kemudian pada saat kita memberikan informasi masuk telinga kanan keluar telinga kiri setelah diberikan edukasi tidak mengingat lagi apa yang disampaikan. Iya, tapi kalau kami sendiri sih di sana kalau misalnya kayak ada momen-momen kayak misalnya posyandu kan kalau di posyandu itu pasangan usia subur yang ada baduta atau balitanya datang. Jadi momen itu kita gunakan kumpul mereka lalu kita berikan edukasi karena kalau dalam BKKBN itu Kak bukan cuma terkait KB saja. Jadi ada namanya pembangunan keluarga. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa sasarannya itu dari balita sampai lansia. Jadi ada bina keluarga balitanya, ada bina keluarga remajanya, ada bina keluarga lansianya, pokoknya banyak sekali. Jadi kalau ada momen-momen bisa masuk di situ untuk memberikan edukasi, kita lakukan edukasi. Iya. Kemudian mungkin sejauh ini apa saja capaian yang telah diraih oleh tim penyuluh di Kabupaten Baru? Kalau masalah capaian sih Kak, alhamdulillah kemarin dapat penghargaan loh Kak baru. Iya ada. Kalau dalam capaian pelayanan KB kemarin dapat 4 penghargaan kalau tidak salah. Ya, jadi ada momen-momen tertentu penyuluh KB itu disuruh cari akseptor. Jadi akseptor itu Kak orang yang menggunakan alat kontrasepsi baik ulang ataupun baru. Jadi ada momen-momen tertentu kita diberikan target untuk mencari sasaran, untuk mencari akseptor ini dan untuk supaya mereka terlayani lah